Ya, baru dapat info bahwa sejumlah anggota DPR RI akhirnya dinonaktifkan oleh partai mereka masing-masing, begitu ya. Akhirnya mereka dinonaktifkan oleh partainya mereka dengan tujuan untuk meredam suasana yang saat ini sangat hangat gitu ya, diperbincangkan di tengah masyarakat, yaitu demonstrasi sehingga mengakibatkan anarkisme di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus dinonaktifkan? Padahal ada mekanisme lain, yaitu PAW, pergantian antar waktu untuk anggota DPR RI. Pergantian antar waktu ini justru akan menggantikan mereka untuk selanjutnya sebagai anggota DPR RI. Tentu partai dengan mekanisme partai akan menunjuk pengganti mereka untuk melanjutkan posisi mereka sebagai anggota DPR RI. Biasanya kalau di dalam pemilihan umum itu, misalnya si A yang menang begitu ya, si A memiliki suara terbanyak, maka PAW-nya adalah pemegang suara terbanyak kedua begitu. Pemilik suara terbanyak kedua yang akan menggantikan. Menurut saya justru lebih baik untuk dilakukan PAW daripada dinonaktifkan. Karena ingat, nonaktif hanya sifatnya sementara. Mereka bisa kembali lagi menjabat sebagai anggota DPR RI jika suasana sudah mulai meredam. Nah, ini kan seperti seakan-akan memberikan permen kepada anak kecil begitu ya, untuk meredam amarah anak kecil aja. Ingat, rakyat bukan anak kecil. Jadi kalau memang ingin agar persoalan ini segera meredam, maka jangan diberikan sesuatu hal yang tanggung-tanggung kepada rakyat. Harus ada sikap yang tegas. Bukan hanya dinonaktifkan, tetapi dilakukan PAW. Dengan cara anggota DPR RI tersebut segera berhentikan sebagai kader partainya. Sebagai kader partainya diberhentikan, maka secara otomatis anggota DPR RI tersebut dapat diberhentikan sebagai anggota DPR juga begitu. Itulah sebenarnya mekanisme yang baik, karena rakyat menginginkan agar kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal demikian gitu loh. Karena kita tahu bahwa orang-orang tersebut dengan gaya arogansinya begitu ya, mampu membawa kekisruhan kembali di kemudian hari. Kita kan lebih bagus mencegah. Kalau memang partai itu ingin berpihak kepada rakyat, yang tentunya rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam sistem demokrasi kita saat ini, maka ya sudah, lakukan dengan cara berhentikan anggota DPR RI tersebut untuk sebagai kader daripada partai tersebut begitu ya, sehingga akan dilakukan pergantian antar waktu, dipilih orang lain yang menjabat sebagai anggota DPR RI menggantikan mereka. Begitu teman-teman. Banyak yang berspekulasi tentang aksi-aksi anarkis atas pembakaran kantor polisi, lalu pembakaran fasilitas umum, bentuk kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk daripada perlawanan terhadap anggota Polri. Banyak orang yang berpikir mengatakan bahwa itu adalah dalangnya dari pihak asing begitu. Jadi banyak orang yang berspekulasi seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita cermati dan kita lakukan analisa yang lebih mendalam, justru dalang itu tidak jauh-jauh, bukan orang yang jauh-jauh, bukan dari suatu lembaga yang berada di asing seperti apa yang menjadi spekulasi kita begitu. Justru yang bisa kita lihat, dalang dari aksi-aksi anarkis tersebut adalah bagian atau instrumen bagian daripada kekuasaan saat ini berada begitu. Kita bisa lihat instrumennya ada di sana, kita bisa lihat algoritma, kita bisa membaca, melihat, meneliti begitu siapa sebenarnya yang menginginkan aksi anarkis tersebut. Tujuannya simpel, tujuannya ingin terjadi sebuah perubahan atau revolusi agar wewenang daripada institusi Polri menurun. Tujuannya adalah ingin agar institusi Polri tersebut dikurangi wewenangnya. Siapakah itu begitu ya? Padahal kita tahu bahwa institusi Polri saat ini sudah banyak sekali perbaikan. Banyak sekali perubahan yang dilakukan di dalam stabilitas keamanan yang ada di negeri ini. Tinggal mari kita berpikir, siapa sih sebenarnya yang mengadu domba rakyat dengan institusi Polri?
Ya, jadi sebenarnya untuk menyelesaikan dan menuntaskan semua persoalan yang terjadi saat ini sampai akhirnya bisa terjadi demo-demo yang anarkis, simpel kok sebenarnya. Yaitu sahkan segera undang-undang perampasan aset. Jangan ditunda-tunda karena itu adalah solusi untuk meredam massa, meredam para pendemo, orang-orang ini yang menyampaikan aspirasinya. Jadi ayo cepat para anggota DPR, Pak Prabowo desak seluruh ketua umum partai untuk memerintahkan seluruh anggota DPR RI mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kasih aja waktu, jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, setahun, tapi harus disampaikan, dijanjikan untuk rampungkan undang-undang perampasan aset. Begitu ya. Ini gua aneh ya. Kemarin pada saat almarhum Afan Kurniawan tertabrak, terlindas oleh mobil rantis lalu mengakibatkan almarhum meninggal dunia begitu ya. Anggota DPR yang kemarin bacot, joget-joget dan lain-lain, kenapa nggak keluar meminta maaf, membuat video permintaan maaf, menyesali apa yang mereka lakukan, dampaknya akhirnya sampai ada korban begitu ya. Mereka tidak minta maaf. Tapi hari ini, begitu rumah Ahmad Syaroni digeruduk oleh massa, barang-barangnya dijarah, lalu semua pada sibuk buat video permintaan maaf. Ada apa? Apakah sekhawatir itu kalian? Apakah barang-barang di rumah kalian lebih berharga? Apakah rumah kalian lebih berharga dibandingkan nyawa seseorang? Coba pikirkan. Oke, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan cara menggeruduk suatu tempat, begitu ya, atau menggeruduk suatu institusi, atau mungkin perorangan, saran saya untuk tidak menggeruduk kantor polisi. Kenapa? Karena dengan adanya kantor polisi akan menciptakan suatu rasa yang aman bagi masyarakat, begitu. Akan menciptakan suatu rasa yang aman bagi masyarakat, dan ketika kita melakukan demonstrasi pun polisi bersiap siaga menjaga ketenangan, kenyamanan, bukan hanya kepada para pendemo, tetapi kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar, begitu ya. Saya ingin kasih teman-teman suatu analogi yang mungkin teman-teman harus pahami, bahwa hari ini misalnya contoh di Polres Jakarta Timur, gitu, Polres Metro Jakarta Timur, dilakukan pembakaran di sana, akhirnya kantornya tidak berfungsi, begitu, dan akhirnya di sana banyak sekali anggota yang tidak masuk ke dalam kantor untuk bekerja, melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Bayangkan kalau hari ini ada suatu kejadian tindak pidana di kawasan Polres Jakarta Timur, mereka mau kemana untuk melapor? Mereka harus ke siapa untuk melakukan pengaduan? Mereka harus meminta pertolongan siapa, begitu. Sehingga kita pahami bahwa kejadian kemarin yang terjadi, ada seorang ojol, Afan Kurniawan, yang dilindas oleh mobil rantis Brimob, itu adalah suatu kesalahan. Sehingga kami hanya meminta agar Polri melakukan satu tindakan tegas terhadap orang tersebut, dan itu sudah dilakukan. Kita juga menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, dan pihak Polri juga, dan bahkan hingga Presiden Prabowo telah bersedia untuk menanggung kehidupan, beban, biaya, dan segala macam yang bersangkutan terhadap keluarga daripada korban, begitu. Akan tetapi kita harus ingat betul bahwa fokus kita saat ini adalah menyampaikan aspirasi terkait dengan adanya sebuah keputusan kenaikan tunjangan DPR dan tingkah laku para anggota DPR RI. Oke, para anggota dewan tingkah lakunya menjawab, memberikan sebuah tantangan-tantangan, menyebut rakyat tolol, joget-joget, berucap yang memiliki kesan menghina rakyat. Nah, itulah yang sebenarnya perlu untuk kita tindak tegas. Sehingga saran saya bahwa bagi teman-teman yang ingin menggeruduk kantor, bukan kantor polisi tempatnya, tetapi geruduklah kantor partai politik mereka masing-masing. Oke? Geruduk kantor partai politiknya mereka. Mereka yang memulai, maka mereka yang harus mengakhiri ini semua. Begitu, bukan polisi. Sehingga saya meminta masyarakat agar paham bahwa polisi adalah rakyat juga. Kita dengan polisi punya status yang sama. Kita punya status kewarganegaraan yang sama. Kita adalah rakyat, mereka juga adalah rakyat. Bedanya, kita punya pilihan untuk melakukan geruduk
atau stop. Kalau mereka tidak punya pilihan, mereka harus menjaga, mereka harus melaksanakan tugas mereka. Oke, nah jadi kalau teman-teman ingin melakukan suatu aksi gitu ya, dengan cara menggeruduk sebuah kantor, saran saya kantor yang harus digeruduk adalah satu, kantor parlemen begitu ya, gedung parlemen, atau kalau enggak gedung-gedung atau kantor-kantor partai mereka, termasuk di daerah-daerah, baik pusat hingga perwakilan. Karena kita harus ingat bahwa para anggota DPR ini ketika mereka bersuara, mereka berucap atas persetujuan daripada pimpinan partai mereka. Mereka bekerja juga atas perintah dari bos-bos partai mereka. Hal ini juga pernah disampaikan kok oleh Bambang Pacul, di mana Bambang Pacul mengatakan bahwa seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota dewan yang ketika mengadakan rapat, mereka juga manut terhadap bos-bosnya. Mereka hanya bisa dikendalikan oleh para bos-bosnya mereka, bos-bos partai mereka begitu ya. Sehingga itu sasaran kita, kawan-kawan. Kalau kita mau bertindak, itu adalah cara yang paling efektif. Jangan terprovokasi, sekali lagi, jangan terprovokasi. Polri adalah rakyat Indonesia. Sehari tidak ada Polri, maka akan banyak sekali hal-hal yang merugikan kita sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih. Malam ini pada sibuk bikin video permintaan maaf terhadap rakyat. Pertanyaannya kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja pada saat pendemo datangin kantor kalian? Kenapa itu pagar ditutup rapat-rapat? Kenapa nggak ada satu orang pun yang muncul dari ratusan anggota? Tidak ada satu wajah pun yang menemui rakyat, berbau dengan rakyat. Kalau dari kemarin-kemarin kalian ada ketemu dengan rakyat, nggak akan bisa serusuh ini. Ini akibat perbuatan kalian seperti ini. Terus, karena hari ini ada yang digeruduk, yaitu rumahnya Ahmad Syaroni, baru kalian sibuk bikin video permintaan maaf. Dan itu pun setelah dikasih surat dari ketua umum partai, maklumat dari ketua umum partai untuk membuat video permintaan maaf, baru kalian sibuk. Jadi kalian ini sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat apa Dewan Perwakilan Partai? Padahal rakyat yang menggaji, bukan partai loh. Kenapa kalian manut sama partai, bukan sama rakyat? Rakyat itu bos kalian, atasan kalian. Kalau atasan kalian datang berkunjung, bukakan pintu selebar-lebarnya, nongol yang punya rumah. Sambut tamu kalian, bos kalian, atasan kalian. Tapi apa? Kalian pada ngumpet, satupun gak ada yang muncul. Akibatnya seluruh Indonesia menjadi rusuh seperti ini. Kalian harus bertanggung jawab. Tantangan terbuka atau surat terbuka untuk kalian para anggota DPR. Berani gak kalian bersama-sama seluruh anggota DPR di depan kantor DPR berhadapan dengan para pendemo dan membungkukkan badan minta maaf face to face secara langsung. Semuanya ya, awas jangan ada yang absen satupun. Mau masalah ini selesai, caranya gampang. Hapus tunjangan yang 50 juta. Kemudian semua anggota DPR yang berperilaku atau berkomentar menyakiti hati rakyat, copot, mundur dari jabatannya. Dan segera melakukan pengesahan undang-undang perampasan aset. Bravo rakyat Indonesia. Semangat, jaga kesehatan kalian.